Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Septina Gavila dengan NIM 19234015 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media yang digunakan Humas untuk mempromosikan perpustakaan untuk menunjang mata kuliah kehumasan perpustakaan. Pengertian media humas. Media humas adalah segala bentuk media, baik dari sarana, peralatan, saluran, ataupun channel yang digunakan untuk praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi untuk memasarkan produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Publikasi yang luas ini dilakukan agar produk dan jasa dapat dikenal oleh masyarakat banyak. Tujuan dari media humas. Yang pertama, untuk promosi dan meningkatkan pemasaran. Yang kedua, untuk komunikasi bersinambungan. Tiga, tingkatan kepercayaan publik. Lalu, tingkatkan citra perusahaan atau organisasi. Masuk kepada jenis media yang digunakan. Jenis media humas yang digunakan dapat dibagi atas 5 macam. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah sarana atau prasarana komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang banyak. Jenis media cetak ini yang digunakan Humas seperti jurnal in-house, majalah, surat kabar atau koran dan lainnya. Jurnal in-house adalah media korporat atau perusahaan yang diterbitkan atau yang dipergunakan oleh Humas untuk ketahuan publikasi dan sarana komunikasi yang ditunjukkan untuk kalangan terbatas di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan surat kabar merupakan media publikasi pertama yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan surat kabar yaitu mendapat kepercayaan dari pembacanya, mempengaruhi opini publik, muncul secara teratur dan intensif, meliputi berita lokal dan regional. Kekurangannya yaitu pembaca makin berkurang dan hanya dapat menampilkan gambar. Lalu ada majalah. Majalah merupakan media penting untuk menghasilkan sebuah gagasan, feature, dan publikasi bergambar. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari majalah. Dapat dibaca saat waktu santai. Berita cenderung disimpan untuk bagian referensi masa mendatang. Memiliki banyak ruang untuk membahas artikel secara keseluruhan dan tuntas. Adanya kekurangan dari majalah ini adalah pembaca makin berkurang dan hanya dapat menampilkan gambar. Lalu online media. Online media adalah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui aplikasi yang hanya bisa diakses dengan menggunakan layanan internet. Yang mana online media ini dapat ditemukan dalam bentuk teks, video, suara maupun foto. Contoh dalam bentuk online media ini seperti website, blog, email, dan media sosial ataupun sebagainya. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Sedangkan blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang ada pada sebuah halaman web. Sedangkan media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain oleh penggunanya untuk berpartisipasi, berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Contoh media sosial yang dapat digunakan yaitu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Yang mana dengan menggunakan media sosial ini, pihak Humas bisa memberitahu kepada khalayak banyak mengenai promosi yang dilakukan pada perpustakaan. Lalu ada broadcasting media.
Contoh dalam broadcasting media itu seperti radio, saluran radio, dan televisi maupun saluran televisinya. Radio merupakan alat yang digunakan untuk mendengar audio tanpa mengetahui gambarnya. Kelebihannya yaitu mempunyai jangkauan pendengar yang luas, memiliki publik khusus, memiliki kekuatan untuk menyuarakan gagasan secara sederhana dan langsung serta sangat luwes dan dapat diubah sebelum siaran. Kekurangan dari radio ini yaitu uraian dialog dan isi materi kurang bervariasi, informasi tidak bisa disampaikan secara lengkap karena hanya terfokus pada audio saja. Televisi berfungsi untuk menyebarkan informasi dan berita kepada khalayak banyak yang sudah dimulai pada tahun 1962. Televisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihannya yaitu jangkauannya begitu luas, memiliki daya tarik khusus sebagai media audiovisual karena memperlihatkan gambar dan juga suara. Kekurangan dari televisi yaitu informasinya hanya sekilas, referensi penayangan tinggi, biaya produksi yang tinggi. Lalu special event. Special event adalah suatu pertunjukan, penampilan atau perayaan yang istimewa yang sudah direncanakan dan dibuat untuk menandai sebuah acara-acara khusus ataupun penting yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, budaya maupun tujuan kerjasama lainnya. Contoh special event ini yaitu seperti seminar dan juga workshop. Outdoor media. Outdoor media adalah sebuah jenis media iklan yang ditaruh di luar ruangan. Fungsinya untuk mengingatkan dan memberitahu kepada orang banyak mengenai informasi yang ada atau yang ingin disampaikan. Dari outdoor media yang dapat digunakan humas seperti spanduk, papan reklame, poster, banner, brosur dan lainnya. Poster adalah selembar publikasi baik gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan ditempelkan di dinding atau permukaan yang vertikal. Baliho atau spanduk adalah suatu media yang informasinya memiliki jangka waktu yang pendek mengenai acara atau event tertentu yang bersifat insidental. Jadi, baliho atau spanduk ini dicetak pada saat mengadakan acara-acara tertentu untuk mengetahui tujuan dari melakukan kegiatan tersebut.